Alex. Selamat malam, Ko. Halo, malam-malam. Wah, thank you Niko sudah menyempatkan waktu bisa bersama dengan kita nih. Kalau saya nyebut Ko Alex itu teman-teman masternya Bukalapaknya. Nih, terkenal Waduh. sekali. Kalau teman-teman ikut ya Ko Alex, sorry, tadi agak keputus. Nih kalau Oh, teman-teman kamu yang putus perhatikan, ya? Oke. iya tadi sempat ke lag sebentar. Kalau sampai Ko Alex udah update story, kalau teman-teman follow IG-nya Ko Alex ya, itu kita mau rekomendasi kayak apapun nggak mungkin bisa ngelawan Ko Alex. Makanya tiap pagi ini pasti kita liatin story Ko Alex dulu. Kalau dia bilang baik, Oh, gitu ya. itu teman-teman nanti bisa perhatiin story-storynya Ko Alex, itu menarik sekali. Jadi Hen, katanya ini IG Live khusus edisi Valentine ya? Kok lu nggak pakai baju merah atau pink? Ko Alex malah bajunya nggak merah. Gue udah pakai loh. Oh ya, pink ya. Iya benar. Wah, demi IG Live sama Sukor nih. Betul. Kok Alex ingetin, makanya jadi malam hari ini teman-teman, spesial TikTok malam hari ini, kita akan ada giveaway 10 hadiah buat teman-teman yang beruntung, dan teman-teman hanya tinggal syaratnya nih ya, saya sebutin nih buat teman-teman. Yang pertama, teman-teman screenshot acara TikTok malam hari ini. Setelah teman-teman screenshot ya, teman-teman nanti pasang story, tag nama Sukor Sekuritas dan juga tag namanya Ko Alexandra Harjo. Tuh, ada di atas ya, teman-teman tinggal lihat IG-nya. Nanti setelah teman-teman posting story-nya udah di tag Sukor Sekuritas dan Ko Alexandra sudah di tag, teman-teman jangan lupa kasih hashtag Sukor Cuan Tupas dan juga Stronger Together. Udah, Ini tinggal tunggu dalam teman-teman. Nanti setelah teman-teman nanti kita akan pilih dari tim kita, dari Sukor Sekuritas, dan yang beruntung akan dapat 10 hadiah giveaway menarik dari kita, spesial Valentine dari malam hari ini. Dan Ko Alex saking semangatnya sudah pakai baju pink. Dan ini Ko Alex giveaway ini nggak setiap TikTok ada. Ini mengingat Oh Valentine. ya, spesial ya. Iya, Valentine spesial. sama satu lagi, Hen. Sama satu Apa lagi. Hari ini ISG all time high. Betul, itu dia yang kita harus rayain, all time high ISG. Ini ada komen nih Ko Alex dari Olivia Louis nih. Udah nggak bisa nih, Liv. Potong wajah gantengnya, betul. Saya juga mau ngomong Waduh. gitu. Ko Alex, iya bisa. Mungkin kameranya diturunin dikit, nggak apa-apa. Nanti kalau susah nyetingnya, ya oke, kita langsung aja masuk ke topik kita malam hari ini, Ko Alex. Ya. Nah, Ko Alex, kalau Ko Alex lihat, mungkin sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang sekarang udah mulai masuk nih Q&A kita. Di tengah rekor all-time high IHSG sekarang, Ko Alex. Yang Ko Alex lihat, apakah ini menjadi tanda bahwa kita harus wait and see dulu, nunggu ada koreksi untuk kita mungkin yang belum punya barang? Atau Ko Alex justru lihat ini di tengah kondisi sekarang ini justru kesempatan karena lagi bullish yang sangat kuat. Ko Alex view-nya seperti apa mengenai kondisi market hari ini, Ko? Oke, kalau misalnya bicara hari ini ya, jadi gini sih, tergantung dari teman-teman semua di sini tuh pinginnya apa namanya investasi di saham yang mana gitu kan. Kalau kita bicara saham first liner, ibaratnya kayak blue chip gitu ya, mungkin sudah agak terlambat gitu kan momennya. Gitu, harusnya kayak mungkin kayak hari Senin gitu kan. Hari Senin tuh yang paling oke gitu kan untuk masuk gitu. Tapi kalau kita bicara second liner itu bisa jadi ini sekarang waktunya gitu kan. Karena biasanya kan kalau misalnya ISG udah naik, terus nanti biasanya kan yang naikin itu kan first liner ya atau blue chip. Nanti akan ada rotasi gitu kan, gantian yang naik. Kayak gitu sih kalau menurut aku, jadi tergantung gitu. Ini kejadian sama persis kayak tahun 2020 ya, 2020 akhir. Di mana ISG kan rally ya. Itu waktu itu dari Oktober, November, Desember gitu kan. Terus waktu itu Desember itu aku dikasih satu challenge gitu kan. Untuk ibaratnya gimana nih, lu masih bisa cuan nggak nih kalau misalnya masuk atau bikin account bulan Desember gitu kan, masuk ke saham bulan Desember. Nah, ada caranya gitu kan. Waktu itu aku pilih second liner. Second liner, terus aku juga lihat dia kategori kayak misalnya Kompas 100, masuk di indeks gitu ya. Kompas 100 atau IDX 30 gitu kan, IDXQ 30. Jadi ibaratnya saham-saham memang berkualitas. Tapi dia laggard gitu kan, telat
naiknya telat. Mungkin karena ada isu kayak nggak jadi akuisisi dan lain sebagainya. Padahal itu sahamnya bagus gitu, performanya oke-oke aja. Nah, disitulah aku masuk. Gitu. Waktu itu aku ingat bener aku masuk di saham Bevin sama Link. Itu telat banget mereka. Bevin itu harga 388 bulan Desember. November tuh Desember gitu. Masih 388 loh. Sekarang 1.200-an kan. Nah, jadi masih ada kesempatan, teman-teman. Jadi Kalau kita bicara kesempatan ya. Betul. Jadi kalau Ko Alex sekarang justru nyari saham yang di second liner ya Ko ya, nggak di blue chip, karena blue chip memang pasti IHSG all time high didorong oleh blue chip nih yang sedang naik panggung. Jadi Ko Alex lihat akan rotation sektornya abis ini ke arah mana. Justru kalau Ko Alex sekarang, dengan kondisi sekarang ini, yang kira-kira sektor yang menarik di mata Ko Alex itu sektor apa aja nih Ko? Oke, nah kalau bicara sektor ya, jadi gini, sejak hari apa ya, aku lupa sih ya. Pokoknya ketika IHSG udah menunjukkan mau bullish ini, waktu itu aku analisa gitu kan, apa sih yang menyebabkan IHSG ini ada chance untuk bullish gitu kan, atau akan bullish terus gitu. Nah, kita lihat dari kejadian inflasi ya kan di US. Yeah. Nah, ketika waktu itu diumumkan suku bunga akan naik kalau nggak salah 7,5%, itu kan yang terjadi sama Nasdaq, ya kan, Dow Jones, indeks di Wall Street sana itu langsung turun semua. Betul. Gitu. Tapi kebalikan sama kita. Kalau dulu kan kita bilangnya kayak, oh kita akan ngikutin Dow Jones terus gitu kan. Tapi kebalikan nih, kita udah mulai naik. Nah, itu sebenarnya ada ibaratnya sebab akibatnya. Gitu. Ada sebab akibatnya dari yang inflasi itu, terus tiba-tiba asing terus banget. Bener kan, Hen? Asing terus banget masuk ke Indonesia, gitu kan. Ke emerging market, gitu. Emerging market which is Indonesia. Betul. Nah, di situ kita harus lihat, waktu itu aku udah lihat, oh kira-kira kategori apa yang akan disasar sama mereka, gitu. Nah, kalau kita lihat dari peristiwa itu, tentunya pasti yang berhubungan dengan sumber daya alam atau komoditi. Jadi energi lah ya, kalau kategorinya itu energi. Dan memang benar gitu kan, ketika ibaratnya kayak waktu aku bilang kayak misalnya, waktu itu aku cerita nih sama teman-teman di grup gitu kan, aku bilang kayak misalnya, itu kayaknya komoditi itu akan menarik tahun ini. Dan benar, di hari itu juga, hari Senin itu energi yang naik duluan. Kalau hari ini kan kalau nggak salah infrastruktur ya, karena energi udah naik duluan gitu kan, komoditi udah naik duluan. Nah, jadi komoditi yang menjadi menarik, itu yang pertama gitu kan. Terus ya yang berikutnya ya finance, infrastruktur dan lain sebagainya itu akan ngikutin. Tapi kalau misalnya Hendry tanya, kategori apa yang paling menarik, mungkin untuk tahun ini ya, menurut aku adalah komoditi. Iya. Setuju sih. Komoditi sektor. Betul. Banyak penyebab ya Ko ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ya dari beberapa data yang saya pelajarin, kalau teman-teman pelajarin, memang kasus Omikron ini kan bukan cuma di Indonesia ya Ko ya. Ini meledak di berbagai negara. Tentu negara-negara OPEC itu untuk ningkatin produksi itu mereka nggak mudah gitu ambil keputusan. Karena sekali ningkatin produksi untuk nurunin itu biayanya cukup besar. Makanya mereka itu akan agak moderat. Kemarin itu terakhir data yang didapat, OPEC mungkin hanya akan nambah sekitar 400.000 barel minyak produksi di tengah harga minyak yang udah di atas $90 per barel. Dan ini berarti kalau dilihat di sini kemungkinan harga minyak bakal sulit buat turun. Apalagi permintaan sedang tinggi-tingginya sekarang, OPEC-nya juga nggak gitu nambah produksi. Dan kalau minyak naik, otomatis akan ngaruh ke substitusi produknya. Nanti kalau dia naik, orang akan beralih ke batu bara permintaan naik, batu bara naik juga. Batu bara nanti harganya naik juga, orang akhirnya ambil CPO naik juga, dan gas juga semuanya mengalami kenaikan. Jadi yang tadi Ko Alex bilang memang betul, kondisinya memang sekarang di tengah kondisi seperti ini, komoditas itu benar-benar lagi naik panggung kalau kita lihat. Dan asing benar-benar ngeborong hampir tiap hari kok. Seminggu ini 500M sampai 1 triliun hampir tiap hari. Ya, dan paling banyak nih anehnya ya bukan aneh sih ya. Pasti memang banking, karena banking adalah yang embernya paling gede di market. Market cap-nya paling besar. Pasti. Betul. Kalau di Indonesia ya. Paling banyak masuk. Nah, kalau Ko Alex sendiri mungkin di sektor mining ya. Ada banyak orang masih pokoknya nih kaget ngelihat BRMS bisa harganya sekarang nyentuh 170 lebih. Dan beberapa teman-teman juga yang lihat kayak sektor komoditas ini menarik. Nah, Ko Alex sendiri, kira-kira kalau lihat sekarang komoditas nih di antara saham-saham ini,
ada nggak yang masih kayaknya nih hidden gems yang mungkin banyak orang belum tahu nih? Oh, oke. Hidden gems ya. Ya, Sebenarnya apa? gini, kalau aku lihat ya, komoditi itu udah banyak yang rally gitu kan. Betul. Jadi mungkin aku jawab dulu kayak misalnya, aku mungkin cerita dulu ya kali kayak Hmm. misalnya kenapa kok asing itu masuk ke Indonesia ke emerging Ya. market, ya kan? Hmm. Nah jadi asing tuh masuk ke Indonesia itu halnya simple aja, karena inflasi 7,5%, tentu mereka ibaratnya akan cari yield yang lebih tinggi. Betul. Mereka akan investasi ke yang lebih beresiko. Ya. Nah, salah satunya adalah emerging market. Nah, karena ibaratnya kayak katakanlah ini kita simpel aja deh, kita nabung di bank di Indonesia aja bunganya lebih tinggi daripada di luar negeri. Daripada di Betul. negara maju, maksud aku kayak Jepang atau US gitu kan. Tentunya pasti mereka akan happy banget untuk investasi di kita. Nah, itu kalau kita cerita sektor finansial. Nah, kalau sektor komoditi apalagi dividennya batu bara itu luar biasa Oh iya, banget, iya kan? betul, betul. Batu bara kan kemarin rally itu, sorry, maksud aku Lagarde itu karena cuma masalah ESG doang. ESG doang kan. Jadi kayak Adaro, terus Indi, itu kan telat cuma gara-gara masalah ESG doang. Ketika ESG-nya di-unlock langsung rally. Adaro itu naik 100% loh. Dari Ya. 1.300 jadi 2.300, sebesar itu loh. Hmm. Adaro itu gede banget market cap-nya kan. Bisa naik 100%. Gitu. Kalau Betul. Indi naik 100% tuh wajar lah karena market cap-nya nggak terlalu besar gitu. Adaro naik 100%. Nah, itu artinya mereka tinggal di-unlock doang dan dividennya besar banget. Oleh karena itu asing pingin masuk. Gitu kan, asing pingin masuk. Nah, terus kalau misalnya bicara hidden gem-nya ya, Hmm. aku lihat hidden gem-nya itu masih ada di coal. Kalau aku pribadi ya. Karena coal itu masih banyak yang laggard. Yang tadi aku bilang, Hen. Ya. Coal ini telat karena isu ESG. Nah, ada beberapa saham yang menurut aku ini belum ke-unlock. Tinggal dia bilang aja nih, oh gue ESG nih karena gue ada kalau Adaro ada bauxite, ya kan? Kalau Indi masuk ke apa namanya listrik ya, Ya. ya kan? Berarti Foxconn masuk gitu kan. Terus ya. MDKA juga gitu, CATL masuk gitu. Tapi sorry, MDKA bukan coal ya, sorry. Apalagi yang coal itu, pokoknya beberapa coal itu udah ke unlock cuma gara-gara dia bilang dia ESG. Ya. Nah, teman-teman tinggal cari aja nih coal mana yang masih belum ke unlock gitu kan. Nanti tinggal dia bilang aja, oh ya gue juga produksi gas, oh gue ada produksi apa kayak gitu loh. Itu menarik sih menurut aku. Atau dia ada nikel, oh Harum, sorry kok. Tadi aku contohnya Ya. salah kok MDKA. Harum maksud aku. Betul. Nah, Harum itu kan dulu kan bilangnya coal doang kan, terus tiba-tiba nikel langsung melejit gitu kan sahamnya. Nah, kayak gitu. Jadi ya tinggal cari aja nih. Gitu. Iya, Itu yang betul. menarik menurut aku. Makanya kalau kita lihat nih Jason nih barusan komen dukun saham dukun saham Indonesia bumi kol kalek katanya, mantap ya. Jadi kalau Jason nih kayaknya disukai bumi ini. Nah, memang teman-teman kalau tadi kita dengar dari Ko Alek ya, buat teman-teman yang belum tahu istilah ESG, jadi memang di hukum internasional itu ada beberapa negara yang menerapkan perusahaan-perusahaan itu harus menerapkan baik investor itu kalau mau dapat benefit tax dan lain-lain itu harus invest di perusahaan-perusahaan yang udah menerapkan environment, social, and governance. Jadi salah satunya tuh energi keberlanjutan lah. Makanya tadi dibilang Ko Alek, beberapa saham yang udah di-unlock ibaratnya, yang awalnya belum ESG menjadi ESG itu karena mereka udah mulai diversifikasi. Dari awalnya mungkin produknya full energi fosil, mereka udah mulai tadi ada yang masuk ke nikel, ada yang masuk ada ke bauxite, Indi udah mulai masuk ke baterai listrik, sehingga ini udah mulai arahnya ke energi-energi terbarukan. Dan itu akhirnya mereka punya alasan untuk mereka bisa masuk, karena udah menerapkan standar ESG ini. Nah, ya, jadi tinggal kita lihat sekarang, banyak perusahaan batu bara juga udah mulai sedikit-sedikit diversifikasi kok ya. Contohnya PTBA udah mulai masuk ke di Eder contohnya. Nah, jadi teman-teman mungkin kita bisa cari nanti beberapa saham yang berhubungan dengan coal yang udah mulai diversifikasi dan udah mulai kelihatan arahnya. Kalau dia masih laggard, bisa kita masuk ya, Ko Alek ya. Betul, kayak gitu. Jadi ya tapi mesti sabar sih. Ya. Buy and hold aja gitu kan. Kalau tadi bicara tentang dividen, saya setuju kok, karena memang ITMG aja tahun 2018 dengan EPS yang mestinya lebih kecil dari tahun ini, sekarang kan batu bara kan all time high banget dibanding 5 tahun terakhir kok ya. Iya, Itu betul. ITMG aja dividennya bisa 3.000. Nah, itu kalau kita pakai sekarang mestinya lebih gede daripada 2018.
ini bisa di atas udah double digit Iya, persentase. udah pasti. Udah Udah pasti. pasti. Nah, PTBA juga sama. Itu bisa double Iya, digit. Makanya tadi Ko Alek bilang kalau orang di Amerika, investor asing yang ngelihat inflation 7,5%, sedangkan saham-saham di Amerika udah kurang menarik, ya dia akan cari saham-saham yang potensi gede di Indonesia. Salah satunya tadi yang betul. Ko Alek bilang masuknya ke saham komoditi. Gitu ya, keren banget ya analisanya Ko Alek. Jadi teman-teman, Yield-nya buat yang bisa mereka 10%-an lah, Hen. betul, Yield-nya itu bisa 10%-an di harga sekarang gitu kan. Nah, itu menarik betul. banget menurut aku. Iya. Kalau Ko Alex sekarang justru lihat kasus Omicron yang terus meledak. Sekarang hari ini kalau nggak salah 59.000 cases, kemarin sempat di atas 60.000 cases ini. Kayaknya kita lihat tahun ini beda kok ya. Dia nggak gitu ngaruh ke rumah sakit gitu. Sama-sama rumah sakit kayaknya anteng-anteng Iya. aja. Ko Alex lihatnya justru market kayaknya apakah ini sesuatu yang nggak perlu kita aware lagi kah tentang kenaikan kasus COVID ini, atau justru Ko Alex lihat ada kesempatan di saham-saham tertentu nih kok. Kalau kok perhatiin dari Iya. sentimen kenaikan kasus Omicron. Iya. Jadi sebenarnya waktu Omicron belum terlalu meledak ya. Tapi kan kita bisa memperkirakan ya dengan gaya-gayanya kayak gini nih bakal meledak gitu kan. Karena ibaratnya kayak oh kok nggak orang masih kerja di kantor dan lain sebagainya, persebarannya makin trennya itu kelihatan gitu kan, tren. Kalau teman-teman bisa baca tren saham gitu pasti tren-tren data seperti ini kita juga bisa baca gitu kan. Nah, di situ saya juga memperkirakan waktu itu, oh ini kalau misalnya sampai meledak dan memang hari ini udah meledak, itu bakal saham-saham lab, rumah sakit bakal ini ya meledak gitu kan. Tapi kalau waktu itu saya udah nggak mikir rumah sakit. Kenapa? Karena kalau kita baca ya tentang Omicron ini sendiri, itu kan hospitality rate-nya itu kecil. Iya. Jadi kan potensi untuk masuk rumah sakitnya itu kecil gitu peluangnya. Justru yang saya waktu itu memperkirakan yang bakal ibaratnya naik, itu adalah yang berhubungan dengan laboratorium. Which is ibaratnya kita COVID nggak COVID, kita akan tes ke lab. Contoh nih misalnya ketemu orang terus terpapar orangnya kan, kita jadi takut juga kan, otomatis kita swab. Negatif, ya udah kalau negatif berarti nggak masuk rumah sakit gitu kan. Atau positif tidak parah juga tidak masuk rumah sakit, isoman aja. Tapi kan ujung-ujung lab itu akan dapat duit, gitu kan. Lab yang pasti udah pasti dapat duit gitu kan. Nah cuma kalau kita lihat price action-nya nggak menunjukkan gitu. Aku mungkin boleh kasih sebut emiten ya. Contoh kayak DGNS. Kemarin aku udah beli nih dari harga 600-an untuk ambil momentum ini. Ternyata 800 nggak terlalu kuat. Jadi akhirnya aku lepas juga. Dan memang hari ini turun kalau nggak salah 700-an gitu kan. Nah kalau itu ada kemungkinan karena orang masih melihat yang itu tadi yang aku bilang kan, komoditi, terus perbankan, ibaratnya ISG lagi naik banget nih. Nah, mereka melupakan dulu tuh yang ini. Jadi price action-nya belum dapat. Kayak gitu. Iya. Jadi memang kita harus lihat dengan kasus rate yang memang orang masuk Omicron ini nggak termasuk yang kayak nggak separah Delta ya kok ya. Jadi memang yang masuk rumah sakit nggak terlalu banyak, sehingga sektor rumah sakit nggak gitu sama kinerjanya seperti beberapa kondisi kenaikan kasus COVID sebelumnya. Dan yang kok Alek mungkin lihat DGNS tadi ya salah satunya. Prodia kok lihatnya seperti apa nih? Kok mungkin apakah Prodia juga menarik kok kalau diperhatikan sekarang? Iya, Prodia juga. Tapi gini, setahu aku ya, untuk tes COVID yang biasa aja ya, misalnya kayak kamu drive-thru, swab, atau ya intinya sih yang berhubungan dengan Omicron. Tadi kan kita ceritanya Omicron tadi kan. Ya. Setahu aku Prodia itu kalau misalnya kita mau swab test ya atau PCR di sana, itu kita harus bawa surat dokter. Jadi agak beda. Jadi harusnya Prodia ini nggak terlalu pengaruh banyak sama yang namanya Omicron ya. Kalau kita kayak tes-tes yang biasa itu harusnya kayak lab-lab yang biasa yang ngaruh. Gitu sih. Tapi kalau kita bicara kayak oh nanti Prodia akan naik terus ya, memang karena memang sahamnya memang bagus gitu kan. Tapi harusnya tidak terlalu pengaruh besar terhadap COVID case gitu loh. Kalau Prodia itu ngaruhnya malah kalau aku lihat itu ngaruhnya pada akhir tahun. Karena kan Prodia itu banyak kerjasama dengan perusahaan. Nah biasanya nih karyawan-karyawannya pada annual test ya, medical check up annual. Ngabisin kuota katanya. Kalau bilang karyawan-karyawan itu kan. Nah itu rame banget di sana. Gitu. Jadi itu biasanya ngaruhnya Prodia gitu. Tapi kalau untuk COVID test menurut aku nggak terlalu besar banget lah.
lebih besar ngaruhnya ke yang lab-lab yang biasanya itu yang kayak bisa buat drive thru dan lain sebagainya. Nah kalau di emiten di market kayaknya setahu aku DGNS ya. DGNS ya, ya. Jadi pilihan Ko Alek adalah DGNS untuk teman-teman bisa masuk. Ya memang kalau kita tadi pelajarin Ko Alek itu di Prodia itu mungkin tes swab itu PCR-nya itu di Januari kok datanya itu dia sekitar ada 400 sampai 500 tes kok sehari. Nah, sekarang itu katanya sih sampai 1.200 tes sehari nih. Jadinya memang dia ada kenaikan, cuma memang dia market itunya memang udah naik tinggi kok ya, harganya itu cukup udah premium lah. Kalau kita lihat secara harga, jadi memang kayaknya udah ke price in sama market. Nih kita mau sapa-sapa dulu nih, kok banyak banget yang nyapa. Hasbi, halo ya, ini udah join aja, kita udah thank you nih Hasbi. Dia bilang seneng banget bisa join nih, ada Ko Alek nih ya. Ibu Gosien, wah terima kasih Ibu Gosien ini buat ujiannya. Halo juga nih juga buat Pak Effendi Lim. Wah, ini jaketnya dibilang keren nih Ko Alek, belum lihat aja ke meja Ko Alek. Kalau lihat, enggak lah, ini kayaknya banyak idolanya Henry nih, kayaknya banyak fansnya Henry nih kayaknya di sini. Ini muncul-munculnya pas ada Ko Alek doang ini. Nah, mantap. Baik, thank you nih teman-teman. Nah, kita masuk nih, ada yang kayaknya nanya nih kok tentang yang tadi Koko penasaran dengan yang Koko sebut dengan Bevin. Dari Pak Effendi bilang, kok lebih baik pilih Bevin atau ADMF kok yang lebih bagus sekarang? Nah, kalau Koko mungkin view-nya kayak gimana nih kok? Wah, ini jadi subjektif kalau aku jawabkan. Tapi enggak, jadi gini. Jujur aku belum pernah nganalisa ya ADMF ya. Jadi aku belum nganalisa banget gitu ADMF. Cuma untuk Bevin, kenapa aku masuk? Waktu itu aku benar-benar udah dalamin gitu kan. Pertama Lagarde tadi. Terus kenapa aku berani hold sampai hari ini? Jadi aku udah untung berapa ya? Nggak tahu lah juga. Aku udah average terus gitu kan. Yang jelas udah beggar gitu. Nah dan dividennya bagus. Karena gini, kalau teman-teman cermati, Bevin itu mereka ngikutin zaman. Jadi mereka ada fintechnya, itu satu. Terus yang kedua, si Bevin juga bikin yang namanya API ya. Jadi nanti fintech lain bisa akses atau bank digital juga bisa akses kalau misalnya mau ada lending gitu. Nah, sedangkan ADMF aku nggak terlalu melihat mereka ada inovasi seperti itu. Nah, terus berikutnya lagi si Bevin itu juga ada satu sektor, maksudnya aku revenue streamnya itu berhubungan dengan coal. Nah itu beritanya ketutupan tuh. Itu aku ketemu dari berita, dari news ya. Jadi kalau misalnya perusahaan-perusahaan coal yang mau untuk alat berat dan lain sebagainya, kadang butuh pinjem duitnya sama BFI Finance juga. Oke. Nah jadi kalau komoditi naik nih, orang kan pasti akan invest banyak alat berat, betul kan? Yeah. Makanya itu sama-sama alat berat juga naik kan? Nah nanti ujung-ujungnya juga ibaratnya ke multifinance-nya gitu kan, atau ke bank-bank yang dipinjemin. Setahu aku kalau misalnya bank-bank yang corporate itu biasanya BMRI, Bank Mandiri, yang ibaratnya punya divisi untuk kayak yang B2B gitu loh banyak. Jadi pinjeminnya itu ke perusahaan. Nah BFI Finance juga gitu setahu aku. Jadi makanya nggak heran nih gitu kan, harganya dia naik. Ya memang ada isu kayak misalnya dia akan masuk ke Goto ekosistem dan lain sebagainya. Tapi menurut aku performa dia juga oke. Dan laporan keuangan udah keluar kan? Naiknya berapa persen tuh? Kalau nggak salah 57% lebih gitu kan. Nah itu kan dahsyat banget. Multifinance. Mantep nih kok, ada tukang roti lewat nih kok. Bunyi. Kacau. Nah ini waduh. Saking ada yang terkagum nih kok dengan Ko Alek. Ada yang komen nih. Olivia Cahyadi, aku fansnya Ko Alek katanya. Walah. Ini yang like, yang suka sama Ko Alek biasanya memang cewek-cewek nih teman-teman ya. Kalau gitu ya? atau kenapa saya nih yang di-mention ya. Nih ada ini kok nih, kita masuk ke Q&A ya kok ya. Ini Q&A udah mulai banyak nih kok, yang mulai bertanya. Kalau tadi berarti Bevin itu, nih aku juga baru dengar nih tentang dia akan masuk ada hubungannya dengan batu bara kok ya. Jadi ada alat berat lah ya, alat berat. Jadi bilangnya itu bukan batu bara sih, tapi lebih ke alat berat. Coba aku cari ya di Google. Baik. Jadi pinjaman online, terus kredit alat berat itu mereka juga masuk.
Tuh, nah itu menarik gitu. Itu beritanya juga dikit, Hen. Itu nggak banyak orang analisa ya, karena aku udah masuk di situ. Jadi aku analisa dan dividennya kan bagus. Dan ini kan berita terakhir kan bilangnya Bevin itu pembiayaannya naik 79%. Nah itu kan luar biasa banget. Iya, betul. Makanya teman-teman itu yang menarik ya. Jadi ketika kita beli saham, jangan cuma dengar kata-kata orang. Kayak Ko Alex gitu. Dia habis beli saham itu pasti akan coba cari semua berita yang ada hubungannya. Dan tentu kita cari kok ya, mana apa yang mendukung belief kita, apa yang mungkin kontra. Dan kita nanti akan lebih jauh, lebih objektif untuk menilai kok ya. Jadi memang harus seperti itu ke dalam menganalisa. Jadi thank you nih Ko Alex nih. Kita Q&A-nya kita akan langsung masuk ke, nah ini yang lagi rame nih kok hari ini nih kok. Saham yang udah mulai bangkit dari kejatuhannya. Antam, insight ke depannya kok. Boleh nggak, Bi? Kok mungkin ada analisa tentang Antam nggak? Oke, jadi Antam ya, itu aku rekomendasi tadi pagi, Hen. Kalau kamu baca instastoryku, itu kayak dapat wangsit gitu kan. dan kaget kan, wih naik 9%, jujur aku juga nggak nyangka gitu, naiknya, persectionnya luar biasa gitu kan. Nah jadi Antam itu kalau teman-teman baca laporan keuangan terakhir, banyak orang mengira kayak Antam itu masih di gold gitu kan. Ya gold juga ada gitu. Tapi kalau kita lihat baca laporan keuangan terakhir, revenue stream dia paling besar tuh dari nikel. Nah tadi kan Hendry tanya ke aku kayak misalnya, komoditi apa yang menarik gitu kan, which is yang laggard. Tadi aku udah bilang coal. Tapi kalau kita bicara ibaratnya kayak jangka panjangnya atau ke depannya ya, yang ini lebih subjektif juga ya mungkin ya. Yang aku suka adalah nikel atau copper. Jadi dua itu. Betul. Jadi antara nikel dan juga copper. Karena apa? Karena itu berhubungan dengan mobil listrik. Nah, mobil listrik ini kan lagi hype banget di luar. Saham-saham mobil listrik, Tesla, itu udah naiknya gila-gilaan gitu kan. Nah, udah pasti kayak misalnya nikel dan juga copper ini kebutuhannya demand-nya akan tinggi sekali. Makanya kayak saham-saham MDKA, BRMS yang Hendry tadi sebutin juga, itu juga menarik banget. Gitu, karena mereka copper. Nah, kalau Antam sendiri ya karena nikel ya tentu pasti menarik. Harum aja yang ibaratnya dari coal terus transformasi ke nikel itu sahamnya naik kencang sekali. Iya. Even India kok ya, baru bilang masuk ke baterai listrik aja langsung. Langsung kencang gitu. Nah, jadi intinya kalau berhubungan dengan electric vehicle nih masih oke banget. Gitu. Hype-nya itu masih, ibaratnya price action-nya itu bagus banget di saham. Gitu. BRMS tuh aku hold, MDKA aku hold, gitu. Dua itu favorit. Pokoknya berhubungan dengan copper ya. Itu oke. Juga nikel juga oke. Tiga yang masih di hold Ko Alex ya. Kalau teman-teman ini panutannya adalah Alekmologi ya udah tuh. MDKA, BRMS sama Bevin itu ya. Tapi udah pegang. Kalau MDK nggak banyak lah. MDK nggak banyak karena MDK aku ketinggalan jadi aku ambilnya BRMS. Betul. Nah, teman-teman sekali lagi saya ingatkan buat teman-teman ya, buat ikutin program giveaway dari Sukor Sekuritas. Hari ini ada 10 hadiah yang ingin dibagikan oleh Sukor. Nah, untuk 10 orang yang beruntung, teman-teman tinggal loh. Yang ikut baru 174 tuh. Jadinya ini kemungkinan menangnya cukup gede secara persentase. Teman-teman jangan lupa screenshot ya. Ini TikTok sama malam hari ini. Teman-teman posting di story teman-teman semua, tag Sukor Sekuritas dan juga Alexander Raharjo. Ini Alex Raharjo nih IG-nya ada di atas, teman-teman tinggal lihat ya, tinggal di tag dua-duanya, tinggal deh kasih aja hashtag ya Sukor Cuan Troopers stronger dan yang kedua stronger together ya, sekali lagi Sukor Cuan Troopers dan stronger together. Dan setelah teman-teman lakukan itu, nanti 10 orang beruntung akan mendapatkan hadiah dari Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman tinggal nanti pasang ya di story teman-teman semua. Ada 10 giveaway menarik. Ini nggak di semua TikTok ada, spesial hari Valentine, IHSG all time high, dan ada Ko Alex. Jadinya siapin 10 hadiah ini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan. Nah, sekarang kita akan masuk ke, nah ini mungkin yang kita belum sempat bahas nih Ko. Ada yang nanya dari mengenai sektor properti dan telekomunikasi. BSDE sama ISAT nih Ko. Apakah Koko juga ada analisa dalam waktu dekat ini BSDE dan ISAT ini ada view nggak Ko? Iya, jadi kalau bicara tren ya, trennya dari dulu-dulu ya, kita bicara historical data, biasanya kalau ada komoditi super cycle, ibaratnya kayak komoditi naik nih,
nanti dia akan nularnya ke properti. Biasanya Ya. gitu. Jadi next-nya itu akan properti. Biasanya seperti itu ya. Nah, kita nggak tahu nih sekarang bakal kayak gitu juga atau enggak gitu kan. Tapi kalau dulu teman-teman lihat historical datanya selalu seperti itu. Setelah komoditinya naik kencang, terus nanti propertinya naik kencang. Penjualan properti jadi lebih bagus. Nah, kalau bicara properti, aku pribadi lebih suka ya, dan mungkin bisa buat teman-teman buat pelajari juga, itu lebih suka properti yang residensial fokusnya. Hmm. Gitu. Jadi bukan mall dan lain sebagainya. Karena kan orang yang ibaratnya gini kayak misalnya nih pebisnis call, misalnya Hendry pebisnis call. Terus kalau dia banyak duit nih, bingung mau diinvestasiin kemana. Nah, rata-rata beli properti, either apartemen atau rumah atau tanah. Nah, yang jualan tanah, jualan rumah itu yang biasanya akan oke. Ya, Lebih oke ya daripada yang kayak misalnya propertinya cuma mall atau cuma apartemen gitu. Residensial lebih oke sih menurut aku ya. betul-betul. Dan ini kok ya, kalau kita lihat data tahun lalu, tahun 2021, BSDE, CTRA, APL, CTRA, Sumarekon, itu penjualannya Pakuwon juga itu di atas target loh kok. Di atas target yang mereka tetapkan tahunan. Itu ada yang 10-30% di atas target. Dan kalau tadi kita bicara di Amerika tuh sekarang properti itu yang paling kencang itu harganya. Karena di sana mungkin orang ngerasa bonds-nya udah bunganya kemurahan, bank juga nggak ada bunganya, terlalu murah. Akhirnya inflation tinggi, mereka invest ke properti ya kok ya, dan juga saham. Nah, Dan ditambah itu benar Hen itu. Jadi aku pernah diskusi sama apa namanya temenku di properti ya. Dia bilang properti lagi bagus banget, laku banget, terutama properti yang mahal. Yang mahal tuh maksudnya kayak 5M ke atas gitu Hen. Aku juga kaget gitu kan. Terus aku tanya loh, kenapa seperti itu gitu kan. Ini bagi aja ya insight ke teman-teman gitu ya. Jadi aku tanya ke kenapa seperti itu ya karena orang bingung mau investasi kemana. Ya karena mereka belum kenal Henry aja. Kalau belum udah kenal Henry dia akan invest ke saham. Dia kenalnya teman maka saya gitu kan ya, investnya ke properti dia. Jadi orang-orang yang ibaratnya yang selama ini dulu nyimpen duit di bank, mungkin orang-orang kaya yang dari komoditi dan lain sebagainya, mereka banyak invest di rumah-rumah mahal, tanah-tanah seperti itu. Nah, nanti ke depannya bisa jadi seperti itu dan udah tercermin ya Hen ya. Udah lumayan tercermin ya ada growth-nya gitu kan. betul. Apalagi kok ini yang ditanyakan BSDE kok ya. BSDE tuh nggak tahu kolek apakah ada nggak baca beritanya dia pengen masuk ke bisnis data center nih kok. Iya. Ya, itu menarik juga. Karena kan Betul. BSDE kalau kita bicara parent company-nya Sinarmas, itu kan udah banyak masuk ke startup ya. Ya. Dan yang di BSD itu kan banyak tanahnya dia itu dibuat untuk startup-startup. Maksudnya tempat-tempatnya dia ya. Kayak misalnya startup-startup unicorn pun yang under dia juga nih kayak Traveloka itu kan juga kantornya di situ. Iya. Makanya nih BSDE sih menarik kok ya kalau kita perhatikan dengan prospek bisnisnya ke Iya, depan. Kalau Isat nih kok iya. ada yang pertanyaan tuh BSDE dan Isat. Kalau Isat kok ada lihat nggak? Ya, kalau telekomunikasi ya, jujur aku nggak terlalu lihat banyak untuk Ya. telekomunikasi. Karena aku lebih suka investasinya itu ke ininya, ke menaranya. Gitu. Karena kalau telekomunikasi itu, tapi mungkin kalau sekarang udah mulai shrinking ya. Karena kan udah banyak merger and acquisition gitu kan di telco. Karena kalau dulu telco itu kan kayak ibaratnya kayak persaingannya itu ketat sekali gitu kan. Operator tuh ketat sekali. Jadi yang paling untung tuh lebih ke menaranya sebenarnya. Nah, Ya. tapi kalau kita bicara sekarang mungkin akan ada perbaikan. Apalagi ada 5G. Ya kedepannya bagus, tapi ya teman-teman mesti lihat lagi ya analisa ininya apa namanya harga sahamnya. Jujur aku nggak terlalu menganalisa dalam gitu Betul. Memang untuk iya yang kok ya kalau telco. selama ini telekomunikasi ya EPS-nya juga kadang bagus, kadang juga merah gitu kok ya untuk beberapa Iya, saham agak susah telekomunikasi. kalau telco memang. Betul. Tapi kalau tower-toweran kayak tower ya MTEL mungkin kita bicara tebik itu lebih sustain. Kalau kita bicara secara fundamental labanya itu lebih Iya, sustain. Makanya Kolek mungkin lebih suka ke tower-toweran nih kalau kita perhatiin. Jadi teman-teman BSDE adalah salah satu saham yang tadi Kolek bilang cukup menarik secara
baik penjualan properti, terus juga komoditi super cycle yang akan biasanya pengaruh ke properti. BSDE juga banyak di residensial tadi ya kita bahas. Jadi ini juga mau masuk ke data center, ada startup juga di grup Sinarmas yang tanahnya itu ada di BSDE. Jadi teman-teman bisa perhatikan BSDE sebagai salah satu topik menarik yang tadi dimention oleh Ko Alek. Ko Alek langsung dapat pujian dari LBeta, katanya terima kasih banget Ko Alek sudah dibahas Antamnya. Mantap ya. Oh gitu. Ya, Iya, sama-sama. mantap. Ini juga ada komentar dari Pak Daniel nih, Pak, big property akan jaya pada masanya nanti harusnya. Jadi masih nanti kok. Itu penglihatan dari Pak Daniel nih ya. Ya, untuk invest oke ya, untuk invest. Tapi kalau teman-teman pingin cepat, Betul. ya susah lah. Gitu. Kita untuk invest itu. Panggungnya lagi nggak di situ kok ya. Mungkin lagi akan sedikit-sedikit masuk, tapi panggungnya sekarang memang ini asing lagi gila-gila nih masuk sekarang ke saham. Betul. Makanya IHSG kita all time high terus nih. Ya memang kalau kita perhatiin kok salah satu penyebab asing masuk ke kita selain yang tadi kita udah bahas mengenai dia butuh invest di emerging market yang return-nya lebih besar. Juga rupiah kita mestinya stabil kok. Kemarin kita di neraca perdagangan kita teman-teman itu kita masih surplus sekitar 900 juta dolar. Padahal di Januari kita nggak boleh ekspor batu bara. Bayangin kalau Februari ini boleh ekspor, exposure-nya sekitar 2 miliar dolar. Itu untuk ekspor batu bara selama ini per bulan. Jadi kalau sampai ini di unlock ekspornya, bayangin kemungkinan bisa 2,5 sampai 3 miliar surplus, maka rupiah mestinya menguat. Kalau rupiah menguat, asingnya mestinya nyaman di Indonesia karena secara rupiahnya stabil, dia invest di Indonesia, return-nya gede tadi. Apalagi tadi kita banyak saham yang komoditinya lagi kencang banget naik tadi yang kok Alex sebut. Makanya ini asingnya lagi borong terus nih, terutama perbankan kita. Karena memang perbankan kita juga salah satu ya yang kasih pinjaman ke perusahaan-perusahaan ini ya, termasuk ke komoditas juga ya kok ya. Jadi memang betul. Bisa kita perhatiin. Nah, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Nih ada yang masih, ini pertanyaan saham legend nih kok, legend dari tahun lalu. Masih mungkin ada yang masih punya. Frenco. Nah, kalau Fren, apakah Koko masih masih ada ininya nggak kok? Apa masih ngelihat ini sesuatu yang prospek mungkin? Apakah akan kembali ke level tahun lalu? Oke, kalau Fren ya, Fren itu dia menariknya itu ada Moratel sebenarnya. Nah, jadi dia nggak hanya untuk operator, tapi dia masuk ke jaringan infrastruktur. Jadi yang menurut aku Fren tuh menariknya di situ. Tapi kalau misalnya analisa ngikutin lagi, saya belum ngikutin nih. Udah berapa, 1 kuartal kayaknya udah nggak ngikutin lagi si Fren ini. Cuma kalau kita bicara menarik, ya oke lah, menarik karena itu dia ada Moratel itu. Jadi kalau kita bicara teknologi ya, dulu aku pernah bahas, jadi teknologi itu kan dibagi jadi 3 bagian. Ada yang memang saham teknologinya sendiri, which is yang punya aplikasinya dan lain sebagainya. Terus ada juga yang saham-saham yang kayak enablernya, gitu kan, teknologi enablernya. Atau yang ketiga adalah holdingsnya. Nah, kalau Fren ini dia menarik karena dia ya salah satu enablernya, tapi bukan hanya cuma ya kayak operator, ya udah operator doang gitu, enggak. Tapi dia ada infrastruktur. Nah, itu menurut aku menarik. Nanti suatu saat akan unlock sih harusnya. Oke, jadi ini tinggal nunggu unlock-nya, cuma memang belum tahu kapan nih kok ya. Jadi memang Fren ini masih menunggu lah momen-momen seperti itu. Jadi ya teman-teman mungkin harus cari dulu nih yang lagi dapat sekarang flow-nya tuh kemana. Mungkin belum ke arah untuk telekomunikasi, sekarang belum terlalu naik nih. Telco tech itu belum masuk, betul. Ya. Telco tech itu belum masuk karena itu semua bisnis-bisnis itu tuh bisa dibilang kayak padat modal kali ya. Jadi capex-nya tuh tinggi sekali gitu kan. Kayak contoh kayak misalnya perusahaan Menara ya. Menara itu kan hutangnya gede-gede kan. Betul. Gitu. Jadi mereka itu dianggap kayak wah berat gitu kan. Memang untung gitu kan, tapi kan risikonya tinggi gitu. Nah, dan kita tahu sendiri Indonesia kayanya itu kaya dari alam, sumber daya alamnya. Makanya energi duluan nih, price action-nya bagus. Gitu. Terus banking, makanya ISG kita didorong sama yang 2 itu motornya. Tapi nanti suatu saat juga akan masuk ke telekomunikasi, teknologi ya. Iya. Gitu. Betul-betul. Menarik nih. Kok ini
pertanyaannya nih mengenai bank digital. Ini saya juga penasaran nih view-nya Ko Alek nih. Kebetulan ada yang nanya nih Ko, dari Pak Ardian Joseph. Digital bank gimana nih Ko ya? Atau BBYB nih. Kalau Koko lihat mungkin bank digital ini kan tahun ini kok harus nambah modal lagi, minimal modal inti kan bank buku satu ini 2T. Tentu rent issue tentu masih akan besar, masih banyak akan mungkin ada grup-grup besar yang mulai akan ada bergain di saham-saham digital banks. Kalau Koko lihat untuk view Arto dan BBYB, apalagi Arto nih foreign net buy-nya besar sekali beberapa hari terakhir ini, Ko Alek lihatnya seperti apa nih Ko? Iya, jadi kalau kita bicara bank digital dan juga yang tadi aku bilang teknologi gitu ya. Price action-nya kalau teman-teman perhatikan itu kurang bagus. Mungkin seminggu, 2 minggu terakhir ini ya. Karena ya itu tadi, ini sesuai dengan yang kita ngobrol di awal ya Hen ya. Jadi asing ini pingin dapetin yield yang oke dulu. Jadi saham-saham yang kasih dividen besar, terus saham-saham yang selalu untung. Sedangkan kalau teknologi, ya kan, apalagi bank digital ini, itu semua perusahaan bakar duit. Teknologi bakar duit. Kalau aku disuruh milih teknologi yang bakar duit ini sama invest di Google, ya aku mending milih invest di Google. Udah jelas untung nih mereka. Ya kan? Nah, makanya price action-nya masih kurang. Nah, tapi kalau kita bicara digital bank, tapi aku bukan bilang jelek ya. Kita bilang price action-nya nih. Jadi price action-nya masih kurang untuk 2 minggu terakhir ini. Nah, tapi kalau kita bicara digital bank, nah digital bank ini yang seperti dari Hendry bilang, tahun lalu target dari OJK itu kalau nggak salah 2 triliun. Dan itu masih agak longgar, ya kan? Buktinya ada beberapa bank yang nggak memenuhi loh 2 triliun itu kan. Yeah. Nah, mereka kasih surat bahkan kan, kayak bilang alasan gini. Tapi yang 3 triliun ini nih, yang tahun ini, itu mau nggak mau harus. Karena kalau misalnya enggak, ya mereka kena hukumannya lah kasarnya kayak gitu. Jadi 3 triliun ini beneran. Gitu. Makanya pasti akan rame-rame reissue dan lain sebagainya untuk memenuhi si 3 triliun itu. Kayak gitu. Nah, terus kalau kita bicara emiten ya, Arto, BBYB, ya yang disebutkan ini dua-duanya menurut aku oke ya. Karena satu, ada backup ekosistem. Gitu. Nah, kalau teman-teman tanya aku gitu ya, kayak misalnya, lebih milih yang mana gitu kan. Kalau aku pribadi, aku akan lebih suka yang backup itu adalah startup. Gitu. Karena price action-nya udah pasti lebih bagus. Ya tahu sendiri, kalau startup itu valuation game-nya udah oke banget pasti. Yeah. Tentu price action-nya di bursa pasti lebih oke. Ya Arto backup-nya startup, which is Gojek, BBYB juga startup juga, ya kan. Jadi kalau yang di backup unicorn, kayak BNBA juga, itu pasti price action lebih bagus, menurut aku ya. Dan aku akan lebih memilih itu, gitu, dibandingkan yang tidak ada backup dari startup, kalau aku. Nah, terus kalau Arto dari Hendry juga bilang kayak misalnya, asing masuk terus, ya itu kan dia karena dia masuk di indeks MSCI, kan. Ya, tentu pasti asing akan masuk terus, gitu. Nah, kalau BBYB ini juga menurut aku menarik. Nah, kalau disuruh milih Arto atau BBYB, aku pribadi akan pilih BBYB, karena kembali lagi market cap does matter, gitu kan. Kalau kita mau cuan besar ya pilihlah market cap yang masih di bawah. Arto kalau nggak salah market cap udah 200 triliun. Kalau teman-teman mau beggar di 200 triliun, ya harus jadi 400 triliun Arto. Ya udah deket BCA dong. Kayaknya belum lah, gitu kan. Tapi kalau BBYB dia masih kalau nggak salah di bawah 30 triliun ya, di bawah ya Mas Ian ya. Masih di bawah 30 T kan. Nah, jadi kalau mau ke 100 T pun masih bisa naik 3 kali lipat. 3-4 kali lipat gitu kan. Itu menarik. Dan backupnya juga oke gitu kan. Betul. Ada Alibaba, ada Akulaku. Alibaba tidak langsung ya. Jadi Akulaku. Terus kalau nggak salah itu ada grupnya Provident juga di BBYB. Itu ada beritanya. Tapi beritanya nggak langsung di headline gitu. Nah, jadi buat teman-teman kalau misalnya invest di satu saham, itu kalau baca berita jangan baca headline-nya doang. Baca dalamnya juga tuh, kadang isinya itu lebih menarik gitu. Saya bisa tahu BBYB di backup sama Provident tuh ada di beritanya itu, di bawahnya itu ada Provident Growth, jadi which is Saratoga gitu kan, yang backup juga. Itu menarik. Tapi di sini disclaimer on ya. Ini aku cuma kasih informasi aja ke teman-teman, aku bagi informasi aja. BNBA di backup sama Ajaib, itu juga menarik.
Karena memang benar, semua kayaknya bank digital ini mulai banyak dilirik sama grup gede. Ya, Bank Ina kemarin kan salin grup masuk. Bank Ah Fama, ya, MTech Group masuk. Menarik gitu. Jadi bank digital ini memang sektor yang lagi seksi banget untuk kita perhatikan gitu. Karena bahkan grup-grup besar itu berlomba-lomba untuk nyari gitu mana yang bank yang bisa diambil untuk mereka bisa jadiin salah satu kendaraan investasi mereka juga. Nah ini tadi kalau pilihan dari Koalek adalah di BBYB lebih menarik secara market cap lebih lebih murah dari Arto, dan yang download kalau kita perhatiin juga jauh lebih banyak dibanding Arto, betul nggak? iya, iya, usernya itu jauh lebih banyak gitu kan. Kalau kita bicara downloadnya ya, itu lebih banyak gitu untuk saat ini. Untuk user aktif aku belum belum lihat, tapi seharusnya sih pasti lebih banyak si Bang Neo gitu, BBB. Saya ingat kok, itu waktu TikTok terakhir kita, kok Alek tuh bener-bener suka banget sama BBYB, dan BBYB tuh kenceng banget naiknya habis itu. Waktu itu masih di harga 1.000 lebih. Iya, Itu kok Alek 1.300 bilang, kita waktu kita ngobrol kita sebutin 1.300. Sekarang udah dua iya, iya ribuan betul. ya. Betul. Nah, Tapi ini makanya, bukan rekomendasi ya teman-teman ya. Ini iya. informasi aja buat teman-teman. Jadi kalau misalnya ini nanti teman-teman analisa lagi informasinya. Hmm. Makanya saya suka teman-teman ngobrol sama Koalek nih, informasinya tuh orang yang suka baca. Jadi kita tuh akan banyak dapat info kalau live sama Koalek. Makanya teman-teman jangan sampai nggak nanya tuh kalau ada Koalek nih, numpuk waktunya tinggal 10 menit lagi sebelum kita akhiri. Jadi teman-teman sekali lagi ya, buat ingetin teman-teman, hari ini ada spesial giveaway 10 hadiah menarik buat teman-teman, spesial Valentine, dan juga spesial bersama Koalek dan juga IHSG kita all time high. Jadi teman-teman tinggal melakukan yang namanya screenshot TikTok malam hari ini, pasang di story kalian, lalu kalian tag support sekuritas dan IG-nya Koalek tuh yang di atas, Alek Raharjo ya. Nah nanti setelah di tag dua-duanya, teman-teman tinggal kasih hashtag support cuan tupas stronger together. Ada dua ya, support cuan tupas dan stronger together. Setelah teman-teman bikin story gitu, akan ada nanti dipilih 10 pemenang yang akan mendapatkan giveaway dari support sekuritas. Jadi teman-teman make sure teman-teman tinggal pasang story aja nih. Jadi ini akan kita cari nanti pemenangnya ya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan di Q&A berikutnya. Teman-teman buat yang masih mau nanya silakan di kolom Q&A teman-teman ya. Ini menyambung bank digital rupanya kok. Ada yang nanya tentang dari Pak Aris Teidido 1882, minta insight untuk BBKP dong Koalek. Nah itu mungkin ini bank yang belum jadi bank digital, tetapi kan dia baru diambil oleh KB Kukmin. KB Kukmin kita tahu ya, Koya itu salah satu perusahaan terbesar di bank terbesar di Korea yang punya digitalisasi hebat ini. Kalau dia sampai suntik ke BBKP, enggak tahu Koalek apakah lihat ini sebagai hidden gems yang mungkin orang belum tahu atau seperti apa nih view-nya Koalek mengenai Bank Bukopin? Oke, nah ini agak berat nih, Ven. Jujur aku nggak bisa jawab. Kenapa? Karena aku nggak terlalu ngeliatin sih. Jadi Ya. bank digital ini kan banyak banget ya. Nggak mungkin kita invest semuanya kan. Kayak kita Betul. taruh katakanlah 10 juta, 10 juta, 10 juta semuanya nggak mungkin gitu kan. Kayak kita taruh sebar duit kita semua nggak mungkin gitu. Jadi saran aku sih ya teman-teman pilih ya 2, 3 lah yang menurut teman-teman yakin gitu kan. Atau bahkan 1 doang ya nggak apa-apa gitu kan. Nah jujur kalau BBKP aku nggak terlalu liatin kan. Cuma aku lihatnya ya itu tadi, Kukminnya itu tadi. Kalau Kukminnya bicara di Korea itu besar banget. Jadi backupnya itu juga oke. Cuma kalau aku pribadi untuk memilih bank yang akan digital nih, go digital, itu aku lebih satu market cap itu pasti. Itu aku akan milih lihat market capnya dia karena itu potensi untuk lebih besar lagi. Terus yang kedua backup startupnya itu, aku lebih suka di backup sama startup atau venture capital atau private equity lah. Karena dia transactionnya biasanya akan lebih bagus. Betul. Atau ibaratnya lebih mulus lah gitu kan. Karena kan ini berhubungan dengan regulasi OJK loh nanti. Yang perlu 3 triliun itu kan. Ya, betul. Ada beberapa bank, teman-teman bisa cek nih, aku nggak usah sebutin di sini lah ya. Ada beberapa bank yang tidak memenuhi itu 2 triliun. Silakan dicek tuh dari grupnya mana aja. Nah itu kalau teman-teman mau invest di situ lagi kan jadi mikir juga gitu kan. Jadi ya. Sebaiknya jangan gitu kan. Nah kita invest di grup-grup yang memang oke. Nah kalau bicara BPKP, grup Kukmin ya oke. Cuma aku nggak tahu nih apakah dia masih murah atau hidden gem dan lain sebagainya. Jujur aku nggak bisa jawab. Gitu karena aku nggak analisa sih untuk itu yang BPKP.
memang aku tuh paling suka teman-teman ngobrol sama Koalek itu salah satunya jujur ya. Jadi memang kalau memang itu bukan universe saya pun, nggak semua saham universe saya. Jadi kadang saya kalau ditanya ada beberapa saham yang bukan yang saya analisa juga saya nggak agak-agak susah juga untuk menjawab. Jadi teman-teman harus analisa lebih lanjut. Mungkin nanti bisa sama tim riset Sukor Sekuritas khusus untuk yang cover tentang banking. Nanti di daily update teman-teman bisa tanya di situ ya. Jadi teman-teman mungkin akan dapat view-nya dari yang memang ada dalam universe-nya mereka. Nah, itu akan jauh lebih teman-teman akan dapat insight. Jadi, thank you nih Koalek ya, sudah berbagi banyak nih buat kita. Ini ada pertanyaan dari dua saham blue chip nih Koalek. Dua saham dari dua penanya, tapi sama topiknya. Dari Carlina dan Stefanus Fernandi. Ya. Ini saya lihat nama Stefanus Fernandi ini, saya yakin anak Jaksel ini dia. Mainnya di GI, mainnya di Sensi, dilihatnya. Dia nanya begini, Astra gimana nih kok kira-kira nih katanya. Nah, Astra kalau kau lihat dengan harga sekarang di antara blue chip mungkin dia salah satu yang paling laggard nih kok. Laggard ya, setuju. Dia 5.600. Nah, kok Alex lihatnya Astra gimana kok? Ya, jadi Astra itu kalau bicara holdings ya, itu paling laggard ini. Price action-nya kayak lamban sekali. Menurut aku sih menarik Astra. Kalau kita bicara ketinggalan ya, dia masih ketinggalan. Terus, tapi kalau misalnya inovasinya menurut aku agak kurang cepat, gitu kan? Karena mungkin size-nya dia besar. Itu kan masalahnya kayak seperti si itu bilang ya, apa Peter Link bilang kan, kalau perusahaan besar itu dia akan lebih susah untuk geraknya. Gitu. Nah, Astra ini contohnya gitu kan. Dia udah besar nih, size-nya udah gede gitu. Jadi agak susah geraknya. Tapi kalau bicara potensinya masih potensial. Kenapa? Karena salah satu anak perusahaannya adalah United Tractor. Nah, itu hidden gem juga tuh, UNTR tuh. Dia punya tambang emas loh. Gitu. Emasnya juga gede gitu, martabe. Nah, itu belum terlalu ke-unlock tuh. Orang-orang belum terlalu ngeliatin. Gitu. Makanya UNTR juga kayaknya naik-naik terus ya. Pelan-pelan gitu ya, Hen ya. Akhir-akhir ini kan. Nah, terus Astra juga punya ALI. Aku beberapa kali tuh lihat ikutan RUPS-nya ASI, tapi sebelum COVID ya. Aku ikutan, aku liatin nih bisnisnya ASI ini ditopang oleh apa? Ya sebenarnya sih ya oleh itu tadi itu. Coal, terus CPO-nya mereka. Nah, kalau penjual mobil agak kurang tuh waktu tahun 2017-18 nggak salah. Tapi kalau aku lihat sekarang kan juga mereka inovasinya lumayan ya. Untuk Toyota Avanza-nya juga mulai dilirik lagi kan. Kalau dulu kan banyak pesaingnya tuh. Nah sekarang mereka inovasi lagi, nah mulai dilirik kembali. Nah menurut aku sih menarik ya kalau Astra. Oh satu lagi dia masuk ke properti juga. Dan itu investasinya juga lumayan gitu kan. Dia joint venture dengan apa namanya Hong Kong Land salah satunya. Dan properti yang dia jual itu properti yang tadi aku bilang kategori di atas 5 miliar. Betul-betul. Nah, harusnya sih oke ya. Jadi untuk Astra, kalau bicara ke depannya oke. Cuma karena size-nya dia besar, ya kemungkinan geraknya juga agak cukup lamban gitu kan. Betul-betul. Jadi memang, dan dia investornya Goto lagi kok ya, salah satu pemegang saham. Nah, iya betul ya. Jadi pasti akan unlock nanti ketika Goto IPO. Jadi Astra good sih. Betul. Jadi untuk long term ini masih view-nya masih bagus kok ya untuk kalau kita perhatikan sekarang. Iya, dia mulai bertransformasi tapi agak lamban aja, Hen. Betul. Menurut aku agak telat. Tapi memang secara prospek bisnisnya tuh masih banyak story yang bagus yang bisa jadi booster gitu untuk saham ini ke depannya bisa naik lagi. Dari Ibu Lima Mira bilang kok bener kok Alex jujur banget suka katanya, nggak berlebihan katanya. Nah itu pujian nih buat kok Alex nih dari teman-teman. Thank you. Makanya saya salah satu nih temen yang paling saya suka buat ngobrol TikTok ini adalah Ko Alex nih ya. Jadi teman-teman happy lah kalau kita bisa ngobrol sama Ko Alex. Thank you Hen. Iya, sama-sama nih Ko. Tuh kata Stefanus Fernandi, thank you Kohen dan Ko Alex katanya, sama-sama ya. Ini insight buat hadiah Valentine dari Ko Alex ASII nih buat Stefanus Fernandi. Nah teman-teman ini tinggal 3 menit ya, sekali lagi teman-teman tinggal jangan sampai lupa untuk screenshot TikTok malam hari ini, teks Sukor Sekuritas dan juga Alex Raharjo, dan teman-teman tinggal masukin ke story teman-teman ya, lalu kasih hashtag Sukor Cuan Super Stronger Together. Nanti teman-teman akan dipilih 10 pemenang akan dapat giveaway spesial Valentine
dari Sukor Sekuritas. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Kalau TNCA kok, ini dari salah satu Ibu Kim Organik ini, kok please TNCA aku lagi nyangkut katanya. TNCA kok ada lihat nggak nih kok? Oh ya, TNCA ya. Itu jujur aku juga telat tuh, sayang banget. Kalau aku ambil bisa beger kapan hari. Jadi TNCA itu menariknya adalah dia satu grup sama BBB. Ya kan? Terus waktu itu aku juga sempat riset gitu. Cuma aku nggak kelamaan actionnya aja. Terus harganya udah langsung kenceng gitu kan. Ya. Jadi kalau TNCA sendiri ada kemungkinan dia akan transformasi bisnis sih. Kalau yang aku lihat ya. Tapi ini disclaimer ya juga ya. Jadi yang aku baca nih, baca-baca mengenai TNCA, aku lihat tuh dia akan bertransformasi bisnis kalau nggak salah ke insurtech, ya kan, yang berhubungan dengan insurtech. Nah, dan satu grup dengan BBB. Makanya kalau kita lihat price action harga sahamnya kan ngikutin. Biasanya kalau BBB naik, dia juga naik dan lain sebagainya gitu. Agak-agak mirip-mirip gitu kan. Ya, jadi kalau misalnya mau apa ya, kayak betting ya. Kalau aku bilangnya itu suka bilang betting, tapi bukan judi ya, bukan ngajarin judi nih. Maksudnya tuh kayak kita spekulasi lah ya. Nah, kalau kita mau spekulasi ya boleh gitu TNCA. Gitu. Karena isunya dan dia kan apa grupnya juga nambah terus sahamnya. Betul. Jadi ada kepentingan pengendali juga lah kalau dia nambah terus ya kok ya. Iya, ya aku laku silver itu kalau nggak salah dulu masuknya itu di dua, yaitu Bank BBB itu, Bank Yuda Bakti sama si TNCA ini. Itu udah lama banget mereka berdua masuk. Nah, tapi kan yang price action-nya jalan ya BBB. Udah investor lain udah masuk juga gitu kan. Nah, nanti siapa tahu TNCA ke depannya juga gitu. Itu yang aku baca-baca juga ya. Betul, betul. Tapi sayang waktu itu kita telat gitu ya, nyadarnya. Akhirnya belum sempat masuk. Iya, iya. Kalau bicara aku sekarang punya atau enggak, aku nggak punya gitu. Makanya nih Pak Sinugardi nanya, emang cuan Koalek berapa nih? Nggak usah Koalek yang jawab. Tinggal teman-teman nih, kalau mau bukti, ya teman-teman buka TikTok yang ada Koalek sebelumnya. Coba lihat saham-saham yang dikasih rekomend sama Koalek. Itu geraknya kencang itu. Habis itu coba lihat. Habis itu biasanya, karena Koalek ini memang analisa fundamentalnya dalam. Dan teman-teman bisa buktikan sendiri. Itu saya waktu kita ngobrol terakhir Koalek di acara yang kita ngumpul bareng, yang saya jadi MC itu Koalek bilang itu Bevin itu saham yang paling lama dipegang dan benar rally-nya kenceng banget. Jadi memang kalau Koalek saya sih udah nggak ragu lagi, cuannya udah pasti beggar-beggar ini ya. Jadi teman-teman semua yang masuk ke TikTok Sukor, teman-teman bisa lah kita bisa belajar dari mereka. Memang apa yang kita termasuk saya yang ngasih biasanya daily update nggak 100% memang kadang apa yang kita omongin betul. Tetapi apa yang kita bicarakan ini adalah view dari analisa kita yang memang ada pendukung, data-data pendukungnya. Tapi kan market action tentu itu di luar kontrol kita. Betul ya Koalek ya? Nah itu dia, makanya teman-teman harus tetap analisa juga. Even jangankan saya, jangankan teman-teman semua yang ada di seluruh yang ngasih, biasanya ngasih insight. Warren Buffett pun bisa salah. Buktinya tahun 2020 dia cut loss kok di 4 saham penerbangan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa bahkan level udah legendary investor pun bisa melakukan kesalahan. Jadi teman-teman, kita belajar sama-sama. Jadi kalau di sini ditanya cuan berapa, saya yakin kalau Alek ini cuannya udah banyak. Ini saya berani yakin ini. Teman-teman tinggal buktikan aja di TikTok sebelumnya. Buat teman-teman kalau yang pengen tahu siapa Koalek, tinggal follow aja Koalek, lihat story-storynya. Tiap kali habis Koalek biasa story apa, coba lihat. Itu biasanya tuh dibuktikan dengan harganya, price action-nya tuh menarik tuh. Jadi teman-teman bisa lihat. Bahkan yang hari ini juga story-nya tadi Koalek bilang sama apa tuh kok tadi pagi kok yang kok sempat bahas. Aku Antam sama Bluebird. Oh, Antam sama Bluebird betul yang baru dimensi sama Koalek di grupnya. Jadi ya, karena kalau bicara gimana Hen? Sorry. Iya, nggak apa-apa. Agak lag tadi. Silakan. Ya, jadi kalau Bluebird ya, kenapa aku masuk dan itu udah agak lama karena yaitu pemulihan ekonomi. Terus kemudian kalau teman-teman lihat kebijakan pemerintah dan kebijakan global itu lebih ke arah mendukung ya pembukaan gitu kan, pariwisata, terus kayak mungkin banyak yang bertanya kayak, oh kok Indonesia karantinanya kok dipersingkat gitu ya. Teman-teman bisa baca berita di Jepang juga dipersingkat loh. Jadi kan kelihatan nih udah ada pendukungan kayak di mana kayak ya pariwisata harus jalan dan lain sebagainya. Betul. Nah oleh karena itu pasti yang berhubungan dengan pariwisata, transportasi, perhotelan udah pasti akan naik.
akan pulih kembali. Nah, that's why Bluebird jadi pilihan aku gitu, dan terbukti naik gitu kan. Nah, intinya sih gini, kalau teman-teman ya, untuk investasi saham itu seperti kata Hendry tadi, jadi price action memang does matter gitu kan. Jadi, tapi kalau misalnya kita sangat yakin dengan saham itu, otomatis nanti suatu saat akan naik kok. Pasti akan naik gitu kan. Contoh kayak misalnya saya invest di Bevin gitu kan. Itu lama banget itu. Terus tiba-tiba naik aja dari harga pertama kali saya beli 388, sekarang udah 1.200-an gitu kan. Itu cuma butuh waktu 1-2 tahun, nggak sampai ya, 1 tahunan lah. Kayak gitu. Tapi ya kita nunggu gitu. Ya 1 tahun cuan ratusan persen gitu ya oke lah gitu kan. Tapi teman-teman bisa sabar atau enggak? Bevin kalau teman-teman lihat chartnya, dulu dari 300 ke 400 aja itu udah kayak, wah dikocok terus itu kayaknya. Bahkan ada yang bilang, wah Bevin mah sideways terus gitu. Ada yang bilang ke saya, ngapain di hold Bevin gitu kan. Itu akan sideways terus, 500 pasti turun lagi. Breakout akhirnya. Akhirnya 1.200 gitu kan. Nah jadi intinya ketika kita udah yakin sama fundamentalnya bagus, ya kalau teman-teman mau hold, ya hold aja. Gitu. Price action itu cuma, ya itu kan cuma jangka pendek. Contoh lain saham Sido deh. Saham Sido itu menarik loh Hen, kalau kamu perhatikan. Dia itu mungkin nggak terlalu banyak disorot ya. Laporan keuangan keluar, itu nggak ada price action loh. Besoknya baru naik sahamnya. Cek aja. Selalu laporan keuangan, biasanya kan saham kan laporan keuangan keluar langsung kayak diburu banyak trader dan investor kan. Kayak langsung naik gitu kan. Terus sell on news gitu kan, atau sell on laporan keuangan. Sido enggak loh. Cek aja itu. 2 kali, 2 kuartal udah kayak gitu. Dia selalu keluarin laporan keuangan nih, besoknya baru naik. Laporan keuangannya keluar siang loh. Bukan kayak sore gitu ya, kalau sore besok naik ya wajar gitu kan. Dia keluarnya tuh siang gitu, siang bolong. Harusnya kita bisa invest di atau trading di sesi 2 gitu kan. Besok jual juga bisa. Itu karena price action kembali lagi. Tapi fundamental nggak bohong gitu kan. Yang waktunya naik ya akan naik gitu. Betul. Jadi Sido memang fundamental juga labanya naik terus sih ya kalau kita perhatikan ya. Memang betul. Gitu. Cuma price actionnya aja dia lamban. Betul. Terima kasih banyak loh Kolek ini buat semua insight-nya hari ini. Ini luar biasa ya buat bekal buat teman-teman semua di akhir weekend minggu ini. Ini ada komentar dari Ibu Kim Organik. Terima kasih 1000 kali untuk Kohen dan Ko Alek. Nih buat Ko Alek dong. Kalau saya kan sama-sama, thank you. Dan juga dari Hasbi, keren banget insight-nya Ko Alek. Thank you so much katanya. Wah, luar biasa ya. Jadi hari ini saya yakin teman-teman semua sudah dapat banyak insight dari Titox kita malam hari ini. Buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan yang belum kejawab, saya mohon maaf karena waktu juga yang sudah sampai di akhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa tonton videonya ulang. Saya rangkum sekilas ya yang tadi sempat kita bahas. Oleh tadi sempat bilang bahwa memang sekarang ini sektor yang paling menarik yang banyak diburu asing, memang terutama masuk yang banyak yang ke blue chip, tapi blue chip ini memang udah agak telat kalau kita masuk. Tapi teman-teman harus cari second liner, dan itu adanya di saham-saham komoditi yang akan kemungkinan besar naik panggung, terutama yang belum unlock ESG-nya. Nah tadi kalau Ko Alek udah sempat bahas tuh beberapa saham ya, teman-teman bisa tonton videonya ulang. Terus juga bank digital, ya yang salah satu yang paling menarik buat Ko Alek adalah BBYB. Terus juga untuk saham rumah sakit memang kurang performanya karena memang walaupun kasus COVID naik, tapi okupansi rate-nya itu nggak terlalu tinggi. Jadi yang akan besar, kemungkinan besar adalah tesnya untuk tracing penularan COVID. Nah itu DGNS adalah salah satu saham yang disukain oleh Ko Alek. Nah itu jadi teman-teman nanti Astra juga salah satu yang diperhatikan oleh Ko Alek sebagai saham yang banyak story menariknya untuk properti yang residensial. Dan juga kalau bank digital cari yang memang di backup sama unicorn atau startup. Nah itu adalah beberapa clue yang disampaikan oleh Ko Alek pada malam hari ini, dan silakan tonton ulang videonya nanti ya di akhir acara ini. Terima kasih sekali lagi buat Ko Alek buat waktunya ya, buat Tuhan berkati. Oke, thank you Hen. Banyak sekali ngasih insight buat kita, dan dari teman-teman Cuan Tupas semua, saya mewakili teman-teman semua ucapkan terima kasih sekali lagi buat Ko Alek, dan juga teman-teman yang sudah join, terima kasih, dan jangan lupa untuk ikutin giveaway Sukor Sekuritas dengan screenshot sekali lagi ya acara hari ini, tag Sukor Sekuritas dan tag Ko Alek Raharjo, dan juga kasih hashtag Sukor Cuan Tupas dan Stronger Together. Nanti info pemenangnya yang akan diumumkan nanti oleh kita
mungkin nanti di media sosial kita, di IG kita, di Super Sekuritas. Jadi teman-teman semua kita happy bareng-bareng. Oke, terima kasih sekali lagi ya. Selamat malam teman-teman.